khuliqalahu. Biasanya orang yang hidup dengan beramal amalan ahli surga itu insya Allah begitulah biasanya. Nah, begitu juga amalan ahli neraka itu begitulah biasanya. Mereka mati mengikut apa yang mereka biasa dalam kehidupannya, tapi ada kemungkinan dan benda itu terjadi. Seperti kisah Bal'am bin Ba'ura tadi, yang sudah doanya mustajab, yang sudah anak muridnya terbang di udara, berjalan di atas air, yang dia luar biasa, tapi akhirnya mati dalam keadaan kafir. Takut kita. Sebaliknya pula tukang sihir Fir'aun, pagi-pagi menjadi pendukung Fir'aun, bahkan bertanya kepada Fir'aun, kalau kami menang apa kira-kira upahan kami? Kamu semua termasuk orang-orang yang dekat dengan aku begini. Apabila berlaku pertandingan antara tukang sihir dengan Nabi Musa, yang akhirnya semua kita tahu Nabi Musa dengan mukjizat yang diberi oleh Allah melemparkan tongkatnya sehingga memakan semua tali-tali yang dibuat sihir oleh mereka, habis semua. Mereka nampaklah kalau begitu Musa ini bukan tukang sihir, karena tukang sihir di Mesir ini seperti kami ini sudah, ini bukan sihir, ini sesuatu yang luar biasa. Lalu mereka nampak kehebatan Nabi Musa. Qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Beriman kami. Langsung beriman. Terus beriman. Fir'aun marah. Amantum lahu qabla an azana lakum. Apakah kamu beriman dengan Musa? Belum lagi minta izin dari saya, tak minta permit daripada saya. Nah, mendukung Nabi Musa. Mereka pun tanya baliklah. Orang nak beriman ni kena minta permit tadi. Engkau kata Firaun, selama ini kamu dah makan beasiswa saya, ya kan? Diongkos semua tu. Hah? Makan minum kamu, belajar ilmu semua saya bagi duit. Mana boleh macam tu saja? Ambil beasiswa, tak bagi khidmat kepada orang yang memberi. Mereka menjawab, kami sudah nampak kebenaran. Yang benar itu di tangan Nabi Musa. Kalau begitu, aku akan buat kepada kamu begini. Silakan. La usallibannakum fi juz'in nakhal, terus kan akan disalib begini. Salah. Pagi-pagi masih menjadi pendukung Fir'aun. Petang-petang ahli surga sanggup mati syahid. Berubah dalam satu hari saja. Boleh jadi akhirnya disalib oleh Firaun petang tu, mati syahid semua. Subhanallah. Mana tahu. Nah ini contoh yang tadi. Seumur-umur hidup makan beasiswa Firaun, belajar ilmu sihir dan sebagainya. Last hari yang terakhir beriman, mati syahid. Begitulah tarbiyah daripada masyayikh. Guru-guru yang mursyid, yang mendidik anak-anak murid mereka. Ada yang 10 tahun baru selesai. Anak murid dididik di macam-macam. Ada yang setahun baru selesai. Ada yang 40 hari selesai. Ada yang seminggu selesai. Ada yang sehari selesai. Mana buktinya? Tukang sihir Fir'aun sehari selesai diproses, tukar platform terus. Boleh jadi. Bergantung kepada hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi terlalu banyak yang mau diperkatakan untuk memahami maksud daripada perkataan beliau ini. La yalzamu min subutil khususiyati adamu wasfil basyari. Tidak lazim, tidak mesti daripada orang yang telah diberi khususiyah oleh Allah bahwa mereka itu telah tercabut daripada sifat basyariyahnya, sifat kemanusiaannya,
sifat kekurangannya. Karena itu wali-waliullah mereka tidak menghendaki karamah. Karamah itu bukan diminta, bukan dikehendaki, tapi itu anugerah yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mukjizat. Mukjizat diperlukan oleh seorang rasul untuk menjawab cabaran kepada umatnya yang menentang. Wahai Muhammad, kalau betul engkau sebagai seorang rasul, belahkan bulan ini. Nah, itu kan Nabi mesti meminta kepada Allah supaya dibelahkan bulan tersebut untuk menjawab permintaan ataupun tantangan orang yang ingkar. Kalau betul engkau tadi malam, wahai Muhammad, pergi Isra dan Mi'raj ke Masjidil Aqsa, tolong beritahu berapa jumlah pintu masjid itu, berapa tingkat dia. Tengah Nabi kita, pada mula Nabi kita masuk masjid pun kira pintu dia berapa, kira tingkat dia berapa. Kita kalau tukang masuk dia kira lah tuh berapa jumlah pintu dia. Kalau meniaga kapit, ini kapit jadi baru macam cara. Kalau yang berniaga speaker apa semua, ini cantik cara pasangannya apa, semua dia kira kerja dia. Ya kan, Nabi kita masuk sembahyang, jadi imam. Nabi kita pun sedih, tak pernah sedih seperti itu lagi. Masalahnya bukan Nabi kita dusta pergi ke sana, tapi karena Nabi kita tak boleh jawab, yang ini mengakibatkan Nabi kita akan dituduh pembohong. Maka dinampakkan oleh Allah macam film lah, Masjidil Aqsa. Nabi kita pun bilanglah tingkap dia 1, 2, 3 sekian, pintu dia sekian, betul semua. Itu Nabi, dia mesti menjawab cabaran. Kalau waliullah, dia tidak menjawab cabaran dengan karamahnya. Kalau betul engkau seorang wali, coba terbang di udara. Ada. Mana ada wali berkehendak demikian? Ya kan? Itu perbedaan antara mukjizat dengan karamat. Pertama mukjizat untuk rasul, karamat untuk wali. Yang keduanya perbezaannya, mukjizat itu menjawab cabaran. Adapun karamah dia tidak menjawab cabaran. Kalau aku betul jadi wali, coba begini, jadikan kertas ini uang semua. Mana? Bukan begitu. Itu anugerah daripada Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang-orang yang jadi wali bukan mencari mukjiz, bukan mencari karamah. Itu diberi oleh Allah. Bahkan mereka takut kalau diberi karamah oleh Allah. Takut nanti jadi riya, takut jadi rasa besar karena diberi keistimewaan. Takut jadinya mereka. Jadi Imam Asy-Syafi'i berkata, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Itu yang hebatnya. Jadi bagi seorang wali itu jangan diukur dengan karamahnya, ya kan? Tapi yang diukur ialah bagaimana amal ibadatnya ataupun syariatnya. Karena itulah pula Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, engkau jangan tertipu seseorang yang sudah boleh terbang di udara, berjalan di atas air. Tapi lihatlah bagaimana pendiriannya kepada syariat. Amalnya bagaimana, ibadatnya bagaimana. Bukan dengan kehebatannya terbang di udara. Kalau begitu mungkin tukang sihir boleh buat. Tapi istiqamah, terus berada pada landasan agama, itu yang paling hebat, lebih afdal daripada ribuan karamah. Jadi bagaimana istiqamahnya memegang
hukum-hukum agama. Dalam suatu masa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam khalwatnya, dalam dia mengasingkan diri, tiba-tiba ternampak satu nur yang benderang di ufuk. Dan nur itu berbicara, bercakap, "Akulah Tuhanmu." Dan oleh karena engkau sudah sampai ke tingkatan wali yang paling tinggi. Apa wali yang paling tinggi? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bergelar Sultanul Aulia, raja kepada segala para wali. Bukan Aulia Salatin, seperti Syekh Izzuddin bin Abdul Salam Sultanul Ulama, bukan Ulama Salatin. Mafhumnya jauh antara dua itu, ya. Kalau Sultanul Ulama, orang yang menjadi raja kepada sekalian ulama. Kalau ulama Salatin, ulama yang digunakan oleh raja untuk kepentingan mereka, lain maknanya. Sultanul Ulama dan Ulama Salatin. Sultanul Aulia dengan Aulia Salatin lain. Baik. Engkau telah sampai ke tingkatan yang tinggi dan telah kuhalalkan kepada engkau segala yang haram. Apabila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendengar perkataan itu, langsung beliau kata, "Ikhsa ya la'in, diam engkau wahai yang terkutuk." Berani dia berkata demikian. "Diam engkau wahai yang kena rajam." Iblis. Orang bertanya, "Dari mana Tuhan tahu?" kata dia, iblis. Oh, dia berkata, "Telah kuhalalkan bagi kamu segala yang haram." Mana boleh? Itu iblis lah, cuma kita bermakna landasan apa? Syariat, istiqamah. Biar wali sekalipun tetap mesti berada pada undang-undang syariat, hukum hakam syariat. Karena pada zaman beliau itu, di zaman Sultan Abdul Qadir Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di zaman itu banyak gerakan batiniyah dipanggil. Gerakan memaham agama sesuka hati dengan mengatasnamakan ilmu tasawuf. Itu yang dibasmi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Orang-orang yang mengatasnamakan tasawuf tapi mahu memahami agama sesuka hati, bukan dengan ukuran syariat yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik. Jadi khususiyah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang wali itu bukan bermakna dia telah tercabut daripada sifat basyariyahnya. Dia masih lagi manusia dengan segala sifat kemanusiaannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin juzuk yang ketiga berbicara yang kata manusia itu mesti mempunyai 4 unsur. Manusia ini campuran daripada 4 perkara, baru namanya manusia. Pertama, al-malakiyah, sifat kemalaikatan. Maksudnya, manusia ini kadang-kadang menyerupai malaikat dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam berzikirnya, dalam segala tindakannya menyerupai malaikat. Dengan puasa, dengan itu, dengan ini itu menyerupai. Kan malaikat tak makan, tak minum, tak kawin, ya kan? Dan beribadat saja. Kadang-kadang ada manusia itu begitu keadaannya,
Tapi tidak begitu selamanya. Kadang-kadang ada begitu. Bahkan perlu ada latihan untuk itu. Tapi bukan untuk jadi seperti itu. Kadang-kadang perlu dia seperti itu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya kan Nabi kita, bila 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, Nabi kita beriktikaf, mengajak istri-istrinya beriktikaf. Artinya, katalah kita sebagai peniaga ke, sebagai pegawai ke, kalau ambil cuti, ambillah cuti 10 akhir Ramadan. Bukanlah makna kita tidak kerja, masalah ini kita dah kerja dah. Masa itu saja yang kita khaskan untuk menyerupai perbuatan malaikat. Yang kita pula nak berdagang telekong, masa itu lah yang laku sangat tu. Pada masa kan raya tu lah yang pulun sangat niaga, ya kan. Jadi patutnya masa tu yang nak menyerupai, kan tanazzalul malaikatu warruh, maka pun turun ke bumi ini. Jadi kita perlu juga menyerupai perbuatan malaikat, mengurangkan tidur, banyak beribadah kepada Allah, itu menyerupai. Dan malaikat pun turun pada malam Lailatul Qadar. Itu maklum kepada kita semua. Satu. Jadi ada manusia itu mempunyai unsur kemalaikatan. Cuma bukan sebegitu seterus menerus, tidak. Ada unsur demikian. Dan juga ada unsur bahimiyah, kebinatangan. Binatang itu cirinya 2 saja. Makan, minum, dan syahwat. Itu ya, binatang itu 2. Makan, minum. Masa makan, minum itu 1, yang keduanya syahwat. Itu binatang. Itu namanya manusia. Tadi baru menangis di mihrab, berdoa kepada Allah. Sekarang tidur bersama istri, silahkan. Kan? Oh, tadi seperti malaikat. Masa jam 3 sampai jam 4. Setelah itu seperti binatang bersama dengan istri. Boleh-boleh saja demikian. Ya kan? Itu namanya manusia. Bukan macam malaikat terus menerus tak disentuh istrinya. Itu maksud. Yang namanya manusia itu ada unsur kemalaikatan dan ada unsur kebinatangan. Tapi jangan jadi binatang saja, itu saja kerjanya. Itu binatang betulan namanya, binatang sungguh. Tapi itu tidak tertegah daripadanya. Silahkan dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita pun bersabda, wa fi budhi ahadikum sadaqah. Minta maaf, pada budhu, pada kemaluan seseorang kamu pun dia boleh bersedekah, dia boleh cari pahala. Tapi jangan cari pahala di situ saja, banyak lagi yang lain-lain. Cuma itu contoh di antara hal yang kita boleh mencari pahala. Nah, ini manusia yang wasfil basyariyah tadi. Kemudian as-sabu'iyah, kebuasan. Beda antara kebinatangan dengan kebuasan. Kalau kebinatangan bahimiyah itu makan, minum, dan bersetubuh, itu kebinatangan. Kalau sabu'iyah nih, binatang buas, menerkam, marah kepada orang. Ini ada unsur begitu. Tapi jangan marah setiap waktu, ada waktunya marah. Nah, begitu. Unsur sabu'iyah. Sabu' ini binatang buas. Ada waktu-waktu tertentu. Jangan, dah Pak Ustadz kata kita mesti sabar. Jadi kalau anak perempuan kita umur 18 tahun dibawa oleh lelaki kemana, sabar, itu jangan diganggu. Sabar. Itu bukan sabar lagi, itu mesti marah itu. Kenapa begitu? Nah, itu marah. Ya kan? Artinya, tapi janganlah marah tiap waktu. Pada waktu yang sama ada unsur sabu'iyahnya. Kalau negaranya diinjak-injak oleh musuh, sekehendak mereka membuat sesuatu kepada hak dalam negerinya, dalam agamanya, diinjak-injak, ya sabar, bukan itu. Pada waktu itu dia ada sabu'iyahnya. Jadi kebuasannya, marah dia.
Nabi kita pun berperang, Nabi kita pun memburu musuh, Nabi kita pun bermacam-macam lagi. Ada waktu-waktunya. Nabi kita marah, bersangatan marah, karena agama dipermainkan, kan begitu. Itu ada unsur sabu'iyahnya. Yang keempat, unsur syaitaniyah, kesyaitanan. Manusia menyerupai syaitan. Apa yang dimaksud? Manusia ini ada unsur kesyaitanan, yaitu cerdik dan licik. Cerdik dan licik. Pandai. Pandai mengatur strategi. Kan syaitan ini cerdik, menipu orang. Bukan kita cerdik nak menipu orang dah. Maksudnya kita mesti pandai, begitulah. Kalau pepatah kita mengatakan sekali mendayung 2-3 pulau dapat dilalui, kan begitu. Itu kata cerdik. Jangan sekali mendayung 1 pulau, sekali mendayung 1 pulau, sekali mendayung 2-3 pulau dilalui. Kita sekali pergi ke pekan, sekali-kali kita beli. Hari ini nak beli pensil, pergi pekan, beli. Esok nak beli telur, pergi pekan lah balik pulang. Buang masa lah, cerdik lah sikit. Itu kata, unsur kecerdikan tu kena ada. Buang masa. Besok nak beli ikan, pergi pekan pula. Besok nak beli sayur, pergi pekan pula. Tiap hari, kita cerdik ya. Kena cerdik lah, kena pandai lah mengatur, kena bijak lah. Itu maksudnya. Bukan unsur kesyaitanan tu nak jadi macam syaitan, tidak. Maksudnya pintar mengatur, mengerti untuk mengatur hidup. Licik dalam apa? Mencari ibadah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh wasful basyariyah tadi. Jadi wasful basyariyah ini tidak terangkat daripada wali. Bahkan daripada Nabi pun tidak terangkat. Cuma Nabi-Nabi nafsu mereka sudah semuanya lebih daripada tinggi daripada mutmainnah. Ya, kalau wali-wali ini an-nafsul mutmainnah, artinya nafsunya ada, unsur kesyaitanannya ada, unsur bahimiyahnya ada, unsur sabu'iyahnya ada, tapi semuanya mengikut telunjuk agama, telunjuk hukum agama, ya kan? Kalau tak ada nafsu syahwat, tak adalah zuriat, tak adalah kita, tak adalah Syekh Abdul Qadir Jilani kalau ayah dia dengan mak dia tak bersama. Karena adalah unsur bahimiyah pada ayah Syekh Abdul Qadir Jilani, baru wujud seorang yang bernama Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena adalah, tapi mesti di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud wasful basyariyah. Bukan bermakna telah terangkat. Nah, wasful basyariyah di sini yang dimaksudkan ialah kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Jadi bila orang sudah jadi wali sekalipun sudah diberikan beberapa karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masih lagi mempunyai sifat basyariyah, sifat kemanusiaan, kelemahan dia. Coba bayangkan, orang-orang yang kita didik puluhan tahun, yang kita telah tarbiyah dia, tapi kadang-kadang kita melihat perbuatannya masih ada seperti orang yang tak pernah dididik. Kadang-kadang boleh terjadi demikian. Nah, itulah. Boleh terjadi demikian. Tidak ada seorang pendidik yang lebih ahli, yang lebih pakar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak merendahkan kepada kehebatan Nabi, tapi dalam masyarakat Madinah berlaku bermacam-macam. Itu ini, padahal kan Nabi kita masih hidup. Ada berlaku perzinahan, ada berlaku orang yang mencuri dan sebagainya. Kenapa? Itulah mana wasful basyariyah tadi, kemanusiaan. Tidak lekang daripada manusia. Jadi an-nafsul basyariyah hiya an-nafsul basyariyah wa in tala zaman. Yang namanya nafsu manusia tu manusialah, walaupun
sepanjang manapun zaman ini begitulah adanya, tidak berubah. Nah, cuma yang untung tadi orang yang sudah nafsunya itu dapat dikontrol, dapat diatur oleh agama. Berlaku kekurangan sedikit di sana sini itu perkara yang biasa, ya kan? Macam orang yang nak mencari seorang perempuan yang cukup syarat. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha wa jamaliha wa hasabiha. Karena hartanya, karena keturunannya, karena keelokannya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Fazfar bizatiddin taribat yadaka. Carilah yang beragama, kamu akan untung. Jadi seorang laki-laki ini cari perempuan yang mempunyai kriteria yang 4 yang cukup. Cari puluh-puluh tahun tak jumpa. Akhir-akhir jumpa. Semua cukup lah. Keturunannya, keelokan rupanya, hartanya, agamanya. Si laki-laki ini nak meminang lah. Dia pula tak mau. Dia kata, saya perlu cari 4 juga pada laki-laki ibu. Jadi artinya nak cari sempurna tu tak adalah. Boleh lebih kurang macam kita jadilah macam tu, ya kan? Nak cari hasil kau sangat suluh muka saya tak mana, ya kan? Muka kita macam ni, boleh macam ni, alhamdulillah, ya kan? Macam tu lah sudah. Cari yang beribadat sangat, kita beribadat tak mana, ya kan? Dengan tahap kita ni dengan jadilah macam tu, ya kan? Begitu seterusnya. Ini wasful basyariyah ini, sifat kemanusiaan. Innama masalul khususiyati ka isyraqi syamsin nahari zaharat fil ufuqi wa laysat minhu. Hanya saja perumpamaan khususiyah. Jadi khususiyah tadi sesuatu yang menempel kepada manusia itu, bukan original daripada dalam dirinya, tapi satu keistimewaan yang diberi oleh Allah. Itu ka isyraqi syamsin nahar, seperti cahaya matahari siang. Cahaya matahari itu datang daripada ufuk timur. Dan cahaya itu bukan ufuk itu yang bercahaya, benda lain cuma berada di ufuk itu. Artinya bukan ufuk itu yang bercahaya, tidak. Tapi matahari yang kebetulan pada waktu itu berada pada ufuk tersebut. Maka terang benderanglah kawasan yang kena sinaran matahari tersebut. Dan terang benderang itu bukan termasuk daripada ufuk, tapi benda yang sedang berada menempel pada ufuk tersebut. Jadi walaisat minhu, bukan daripadanya, tapi dia ada di situ, tapi bukan daripadanya, atau bukan daripada ufuk itu sendiri. Taratan tusyriku syumusu awsafihi ala laili wujudika. Kadang-kadang terbit matahari sifat Allah atas wujud malammu yang gelap. Artinya kadang-kadang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu sifat yang baik bagi kamu. Kan manusia ini dengan basyariyahnya tadi seperti gelap malam. Lalu kadang-kadang malam yang gelap itu adalah cahaya, seperti cahaya bulan, yang dimana cahaya bulan itu pantulan daripada matahari, bukan original pun yang punya bulan. Nah, kadang-kadang ada sifatmu, lalu engkau menjadi tinggi dengan sifat yang diletak oleh Allah padamu. Dia bukan original milik kamu sendiri daripada awal, tidak, tapi itu benda yang